mendengar hipnosis atau peran imajinatif? Teman-teman peserta pelatihan sudah kembali nih untuk latihan hipnosis. Sekilas, hipnosis memang terdengar seperti ilmu tipu muslihat. Tapi sebenarnya hipnosis itu murni ilmu komunikasi. Sekarang Mas Arcan akan mengajarkan kita ilmu hipnosis nih. Nah, ketika dijadikan sarana penyembuhan penyakit psikis seperti trauma, fobia, gugup dan alergi, metode pemanfaatan hipnosis disebut hipnoterapi. Fokus dengan satu titik saja. Satu titik saja. Mas Arcan bisa melakukannya loh. Meski sampai saat ini mengaku masih terus belajar untuk meningkatkan kemampuannya, ia sudah menguasai ilmu hipnosis sejak 5 tahun lalu. Waduh, Mas Arcan bisa membuat orang tertidur hanya dalam hitungan detik saja. Saya agak bingung campur deg-degan nih dengan materi hipnosis yang diajarkan Mas Arcan. Katanya untuk menguasai ilmu hipnosis ini, kita harus fokus dulu. 1, 2, 3. Yuk kita bikin orang fokus pada satu hal, kemudian kita pecah konsentrasinya, kita masuk ke dalam pikiran bawah sadar dia, dan titipkan pesan di sana. Siap? Siap. Sebenarnya siapa saja bisa menghipnosis orang lain loh, asal berlatih dan menguasai ilmu ini. Tapi ingat, hipnosis bukan untuk disalahgunakan. Biasanya hipnosis dimanfaatkan untuk mensugesti diri agar berpikiran positif. Tadi kita udah mendengarkan penjelasan Mas Arcan. Nah sekarang saya ke bagian giliran untuk menghipnosis siapa namanya? Nurul gitu. Sekarang kita lihat ya, bisa nggak ya saya menghipnosis? Tadi kan udah diajarin tuh sama Mas Arcan, bisa nggak ya kira-kira? 4, 3, 2, 1. Waduh, saya nggak bisa-bisa nih. Dia sambil merem. Gini aja. Tangannya begini. Gini. Ketika ini semakin dekat dan tidur. Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Ketika Anda melihat saya, Anda akan menangis seolah-olah Anda sedih banget karena ditinggal pasangan Anda. Anggukan kepala jika Anda paham. Hitungan ketiga, bangun. 1, 2, 3. Ayo Mbak Dina, ayo. Dorong. Setiap orang memiliki tingkat kemampuan fokus yang berbeda-beda. Makanya ada orang yang sangat mudah terhipnosis, ada pula yang sangat sulit. Semua itu bisa diketahui dengan menguji tingkat konsentrasi. Sedih lagi. Masih ada. Nurul, ketika lihat saya, tidur. Lebih dalam lagi. Mas Arcan melatih kita agar menjadi orang yang optimis dan bersemangat untuk mencapai kesuksesan. Ini benar-benar butuh tingkat konsentrasi yang tinggi. Tas yang betul-betul beri perintah. Waduh, sudah berusaha keras konsentrasi, tiba-tiba saya terbangun deh. Artinya saya gagal untuk mensugesti diri saya sendiri. Wah, salut nih. Setelah terbangun, mereka jadi semangat. Mas Arcan, jadi sebenarnya hipnosis ini tuh bertentangan nggak sih dengan agama gitu? Oh iya, banyak masyarakat menganggap ini adalah aliran sesat, kemudian black magic pakai jin gitu ya. Iya. Padahal ini adalah teknik komunikasi prima.
murni hipnosis adalah ilmu komunikasi di mana dia langsung komunikasi dengan pikiran bawah sadar seseorang. Tapi hipnosis ini bisa juga kan kalau ada yang mau salah gunakan gitu loh. Oh iya, sama kayak pisau ya, ketika dia ada di dapur, dia bisa potong sayur, tapi ketika ada di jalan, dia bisa menjadi bahan untuk nebas leher orang gitu kan. Jadi memang tergantung siapa yang pegang pisau itu. Nah, pernah nggak Mas Arcan menemukan orang yang mencoba untuk menyalahgunakan hipnosis ini gitu? Ada beberapa kasus, termasuk beberapa mitra kita juga. Ada yang sempat kena kasus hipnotis cabul. Gitu. Jadi memang dengan ilmu hipnosis ini kemudian disalahgunakan oleh penghipnotis. Nah, kalau itu gimana tuh berarti? Ranahnya hukum. Dari uang yang terkumpul, Mas Arcan dan teman-teman di sini sering mengadakan berbagai kegiatan sosial. Selain berbuka puasa bersama duafa dan anak yatim, ada juga kegiatan sosial lainnya seperti pendidikan emosi dan karakter bagi siswa dan relawan ke daerah bencana. Waktu berbuka puasa sudah tiba nih. Mas Arcan mengundang anak yatim untuk berbuka puasa di rumahnya. Sebagian dananya diperoleh dari uang yang terkumpul saat kelas uji mental tadi siang. Jika biasanya berbagi itu bisa berupa uang atau hadiah, kali ini Mas Arcan bermaksud untuk berbagi motivasi. Adik-adik adalah anak yang orang tuanya adalah langsung Rasulullah. Orang yang langsung membina, menyayangi, dan mengayomi adalah langsung Rasulullah. Mudah-mudahan anak-anak di sini menerima manfaat dari motivasi yang diberikan Mas Arcan ya. Semangat adik-adik! Mas Arcan, dulu awalnya kenapa sih kepikiran untuk menjadi seorang motivator gitu? Menjadi seorang motivator bagi saya kan bukan profesi, ini adalah panggilan jiwa. Jadi memang berangkat dari kondisi sekitar. Jadi saya jauh lebih beruntung. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang memang ya pendidikan aja susah. Makanya saya harus belajar banyak hal agar bisa saya bagikan ke sebanyak mungkin orang apa yang bisa saya tahu. Mas Arcan, selama jadi motivator pernah nggak sih mengalami penolakan atau cemoohan gitu? Sangat sering, bahkan sampai detik ini pun masih. Artinya kalau misalnya jalan-jalan perjuangan ini terasa mudah, berarti jangan-jangan jalan saya keliru. Makanya setiap hal-hal besar pasti tantangan dan tantangannya besar. Nggak mungkin seorang nahkoda ulung lahir dari ombak yang tenang, laut yang tenang, nggak mungkin. Rangkaian kata-kata yang dapat menyejukkan diri dan sebagai pembangkit semangat di sanubari. Dan Ari Chandra merupakan sosok yang akan terus berbagi dengan motivasi dari hati. Andai dunia tanpa cintanya gelaplah hati.